Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video untuk tugas basis data UTS. Langsung saja kita mulai ke dalam video ini. Apa itu DBMS? DBMS adalah singkatan dari Sistem Manajemen Basis Data atau Database Management System. Ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan, mengatur, dan mengelola data dalam sebuah database. DBMS memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi pada data, seperti menambahkan, menghapus, memperbarui, dan mengambil data dengan cara yang terstruktur dan efisien. Ini juga menyediakan kontrol keamanan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah dan mendukung berbagai jenis database, seperti relasional, objek, dan non-relasional. Apa yang dimaksud dengan redundansi data? Redundansi data ini merujuk pada keberadaan data yang diulang-ulang dalam suatu sistem atau basis data. Ini seringkali terjadi ketika data yang disimpan dalam beberapa tempat atau dalam format yang berbeda tanpa alasan yang jelas atau penting. Redundansi data dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya, meningkatkan risiko kesalahan, dan menyulitkan pemeliharaan dan manajemen data. Apa yang dimaksud dengan entitas dalam database? Dalam konteks database, entitas ini mengacu pada objek yang dapat disimpan dalam database dan memiliki atribut yang dapat diidentifikasi. Dalam model data relasional, entitas seringkali mewakili objek dunia nyata seperti orang, tempat, barang, atau konsep lainnya yang relevan dengan domain aplikasi tertentu. Sebagai contoh, dalam basis data, untuk perusahaan retail, entitas mungkin termasuk pelanggan, produk, pesanan, dan juga karyawan. Setiap entitas memiliki atribut yang menggambarkan karakteristiknya. Misalnya, entitas pelanggan dapat memiliki atribut seperti nama, alamat, nomor telepon, dan sebagainya. Apa itu composite key? Composite key adalah sebuah konsep dalam basis data relasional di mana dua atau lebih kolom atau atribut digunakan bersama-sama untuk secara unik mengidentifikasi setiap baris atau entitas dalam sebuah tabel. Dengan kata lain, gabungan nilai dari kolom-kolom tersebut harus unik untuk setiap baris dalam tabel. Ini berbeda dengan kunci tunggal yang hanya menggunakan satu kolom untuk mengidentifikasi baris. Misalnya, dalam tabel pemesanan di sebuah basis data toko online, kita mungkin memiliki kolom-kolom seperti ID pelanggan, tanggal pemesanan. Nah, jika kita menggunakan kedua kolom ini secara bersama-sama sebagai kunci, maka setiap baris dalam tabel harus memiliki kombinasi unik dari ID pelanggan dan tanggal pemesanan. Index key itu adalah nilai atau kombinasi yang digunakan untuk mengurutkan entry dalam indeks. Indeks adalah struktur data yang digunakan untuk mempercepat pencarian, pengurutan, dan pembaruan data dalam tabel basis data. Kunci indeks adalah nilai atau kombinasi nilai yang diindeks dalam indeks. Dan ini membantu database dalam melakukan pencarian dengan efisien dan cepat. Misalnya, jika kita memiliki tabel basis data yang berisi daftar nama pelanggan dan nomor telepon mereka, dan Anda ingin melakukan pencarian secara cepat berdasarkan nama pelanggan, Anda dapat membuat indeks pada kolom nama pelanggan. Nah, dalam hal ini, nilai dari kolom nama pelanggan akan menjadi kunci indeks. Jadi saat Anda mencari nama pelanggan tertentu, database akan menggunakan indeks ini untuk mencari nilai yang sesuai secara efisien daripada melakukan pencarian baris demi baris di seluruh tabel. Ada 5 jenis arsitektur basis data. Yang pertama, arsitektur berbasis file atau file-based architecture. Pada arsitektur ini, data disimpan dalam file-file terpisah di dalam sistem penyimpanan. Setiap aplikasi memiliki akses langsung ke file-file tersebut.
Namun, arsitektur ini cenderung kurang efisien dan sulit untuk di-maintenance. Yang kedua, arsitektur berbasis client server. Dalam arsitektur ini, sistem basis data terdiri dari dua komponen utama, server basis data yang menyediakan akses ke data, dan klien yang berkomunikasi dengan server untuk memperoleh data, sehingga memungkinkan klien. Model ini memungkinkan untuk pemisahan antara tugas pengolahan data dan tugas tampilan data, sehingga memungkinkan klien untuk meminta dan memperbarui data dengan lebih mudah. Yang ketiga, arsitektur berbasis terdistribusi. Pada arsitektur ini, data disimpan dan dikelola secara terdistribusi di beberapa lokasi fisik yang berbeda. Setiap lokasi dapat memiliki server basis data sendiri yang dapat berkomunikasi dengan lokasi lainnya untuk mengakses dan memperbarui data. Arsitektur terdistribusi ini dapat meningkatkan ketersediaan, skalabilitas, dan kinerja sistem basis data. Yang keempat, arsitektur berbasis peer-to-peer. Arsitektur ini melibatkan koneksi antara berbagai node atau komputer dalam jaringan, yang dimana setiap node memiliki kemampuan untuk menyimpan dan mengakses data. Setiap node dapat bertindak sebagai klien dan server secara bersamaan. Arsitektur ini sering digunakan dalam sistem basis data terdistribusi yang besar, di mana tidak ada satu entitas tunggal yang memiliki kontrol penuh atas semua data. Yang kelima, arsitektur berbasis cloud. Arsitektur ini memanfaatkan infrastruktur cloud untuk menyimpan dan mengelola data. Data disimpan di pusat data yang dikelola oleh penyedia layanan cloud, dan pengguna dapat mengaksesnya melalui internet. Arsitektur ini memberikan fleksibilitas, skalabilitas, dan ketersediaan yang tinggi karena infrastruktur cloud dapat diatur untuk memenuhi kebutuhan yang berubah-ubah dari sistem basis data. Apa saja level basis data? Yang pertama, level fisik. Ini adalah level terendah dalam hierarki basis data. Pada level ini, struktur fisik data didefinisikan seperti bagaimana data disimpan dalam penyimpanan, misalnya dalam bentuk blok data atau file pada disk. Yang kedua, level logis. Pada level ini, struktur data didefinisikan secara logis tanpa memperhatikan bagaimana data disimpan secara fisik. Ini melibatkan definisi skema basis data, tabel, dan hubungan antara tabel. Yang ketiga, level konseptual. Ini adalah level abstraksi yang lebih tinggi dari level logis. Pada level ini, struktur data didefinisikan secara independen dari aplikasi atau detail implementasi fisik. Ini mencakup semua entitas dan hubungan dalam basis data tanpa memperhatikan detail bagaimana data diakses dan diolah. Yang keempat, level tampilan. Level ini merupakan representasi spesifik dari data yang disajikan kepada pengguna atau aplikasi tertentu. Ini adalah cara untuk mempresentasikan sebagian atau seluruh data yang ada dalam basis data sesuai dengan kebutuhan pengguna atau aplikasi tersebut. Apa perbedaan basis data hierarki dan basis data jaringan? Bisa kita lihat dari perbedaan struktur data. Jika basis data hierarki, itu struktur datanya mirip dengan struktur pohon, dengan satu entitas induk yang memiliki beberapa entitas anak, dan setiap entitas anak dapat memiliki satu entitas induk. Sedangkan basis data jaringan, struktur datanya lebih kompleks, dengan setiap entitas dapat memiliki beberapa entitas induk dan atau anak.
memungkinkan untuk struktur data yang lebih fleksibel dan juga kompleks. Sedangkan perbedaan dari hubungan antar entitas untuk basis data hierarki, keterhubungan antara entitas hanya dalam satu arah, yaitu dari entitas anak ke entitas induk. Sedangkan basis data jaringan, keterhubungan antara entitas bisa dalam banyak arah, memungkinkan hubungan yang lebih kompleks secara entitas. Perbedaan relational database dan entity relationship. Tujuan basis data relasional, tujuannya itu digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data dalam bentuk tabel yang terstruktur. Ini adalah solusi praktis untuk menyimpan data dalam format yang terorganisir dan relasional. Sedangkan tujuan model hubungan identitas, tujuannya itu digunakan untuk merancang struktur basis data sebelum diimplementasikan ke dalam basis data relasional atau sistem basis data lainnya. Ini juga membantu pemodelan dan pemahaman konsep data dan hubungan antara entitas dalam suatu domain bisnis atau aplikasi. Perbedaan SQL dengan NoSQL. Jika melihat dari struktur datanya, SQL ini digunakan untuk basis data relasional yang memiliki struktur data terstruktur dan diatur dalam tabel yang terhubung dengan kunci asing. Sedangkan untuk struktur data NoSQL digunakan untuk berbagai tipe basis data non-relasional yang mencakup berbagai struktur data, termasuk dokumen, grafik, kolom, dan key value store. Jika melihat perbedaan SQL dengan NoSQL dari segi penggunaan kasus, SQL ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan konsistensi tinggi dalam data, kebutuhan transaksi yang kompleks, dan struktur data yang tetap. Sedangkan penggunaan kasus dalam NoSQL cocok untuk aplikasi yang membutuhkan skalabilitas yang lebih tinggi, fleksibel dalam struktur data, dan kemampuan untuk menangani jumlah data yang sangat besar. Nah, untuk contoh basis data NoSQL itu ada MongoDB, Couchbase, dan juga Cassandra. Sekian presentasi tugas UTS basis data yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.